Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Billah wa tawakkalan 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada Bapak Ibu Kepala RA dan Kepala MI Kecamatan Menjeng yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu. Dalam hal ini saya akan menyampaikan terkait dengan pelaksanaan dan persiapan atau sosialisasi penulisan belangko ijazah bagi madrasah dan RA. Namun sebelumnya terkait dengan kelulusan yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu bahwasanya kelulusan tetap kita harus membentuk yaitu panitia atau tim dengan melaksanakan rapat pembentukan panitia pembahasan tentang kelulusan. Di situ ada semacam undangan, kemudian daftar hadir, dan juga ada hasil keputusan dari rapat terkait dengan kelulusan siswa kita yang merupakan dokumen bagi lembaga dan madrasah. Itu pun bisa dilakukan secara online, dan kalau memang memungkinkan hanya pertemuan itu dilaksanakan hanya beberapa guru, kalau di madrasah sampai 6 dan 7 guru, bisa dilakukan secara virtual maupun secara tatap muka. Kemudian terkait dengan nilai kelulusan, memang kemarin di edaran yang pertama kita dilarang melaksanakan ujian secara umum untuk madrasah, dan pada surat edaran tanggal 24 itu ada bahwasanya terkait dengan kelulusan madrasah bisa melaksanakan ujian yang dilakukan secara daring, ya. Artinya tidak tatap muka, tidak pertemuan di lembaga madrasah. Daring artinya apa? Bisa dilakukan oleh madrasah ibtidaiyah di rumah siswa masing-masing melalui virtual atau online. Jika tidak, maka nilai-nilai yang dijadikan pertimbangan untuk kelulusan ini diantaranya adalah kelulusan madrasah ibtidaiyah ditentukan berdasarkan nilai semester terakhir, yaitu nilai 5 semester terakhir kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 semester Ghazal, ya. Ini surat edaran tanggal 24 terkait dengan kebijakan pendidikan terbaru dalam masa darurat pencegahan penyebaran COVID-19 pada madrasah. Nah, pada poin 2 di D yang nomor 1 dan nomor 2 terkait kelulusan, ini kelulusan madrasah di nomor 1 bisa dilakukan dengan itu memasukkan nilai semester terakhir, nilai 5 semester terakhir kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 semester 1. Nah, untuk penulisan ijazah, ya, maka kami memberikan file terkait sosialisasi petunjuk penulisan belangko ijazah, dibuka di sosialisasi juknis penulisan ijazah yang nanti lembar depannya seperti ini berupa PowerPoint. Jadi ijazah merupakan dokumen resmi dan sah yang diberikan kepada peserta didik yang telah tamat belajar atau lulus. Kemudian SHUAMBN merupakan dokumen resmi dan sah yang diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti UAMBN. Saya kira ini untuk sanawiyah dan aliyah. Karena nanti di madrasah ibtidaiyah hanya mendapatkan 1 ijazah saja tanpa SHUAMBN. Juknis penulisan belangko ijazah digunakan sebagai pedoman penulisan belangko di RA dan MI. Saya kira ini petunjuk umum. Nah, kemudian untuk poin 2, nah,
Jika terjadi penulisan ijazah yang salah, nah ini, maka kita dilarang melakukan coretan berupa stipo. Nah ini, jika ada yang salah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah ini, bila ada kesalahan dalam penulisan ijazah, maka yang dilakukan adalah disilang dengan tinta merah, dengan diagonal, menyilang. Lihat di PowerPoint itu mungkin ada. Maka hindarilah penulisan ijazah dengan menggunakan pulpen secara langsung, sebaiknya dengan pensil. Setelah itu tim penulisan ijazah atau panitia penulisan ijazah juga harus dibentuk. Ingat, pembentukan tim penulis ijazah, sehingga ketika ada kesalahan bukan hanya satu guru, tetapi tim itulah yang bertanggung jawab atas kesalahan dalam penulisan ijazah. Tetap ada SK tim penulisan ijazah yang diterbitkan oleh kepala RA atau kepala madrasah. Nah, kemudian kita melihat nomor seri belangko ijazah ya. Jadi ijazah itu ada yang menggunakan kurikulum 2006, ada yang 2013. Tetapi untuk madrasah se-Kabupaten Gresik sekarang menggunakan kurikulum 2013. Maka kodenya RA ya, ada kode 13. MI juga demikian, ada kode 13. Ini merupakan kode terkait dengan kurikulum yang digunakan. Kode provinsi ya. Di slide panjenengan nanti akan ada kode provinsi. Maka untuk Jawa Timur kodenya adalah 13, kode penulisan ijazahnya ya, 13. Kemudian ada kode kabupaten kota berdasarkan SK dari Kanwil. Untuk Kabupaten Gresik ya, Kabupaten Gresik kita kodenya adalah 19, kode kabupaten. Ingat, kode kabupatennya. Nah, sekarang kita lihat contoh seri belangko ijazah. Ya. Contoh seri belangko ijazah. Lihat di PowerPoint itu, mungkin ada yang ini sama. Contoh nomor seri belangko ijazah. Untuk RA, jenjang pendidikan RA. RA, R-nya besar, A-nya besar. Ini 13 kurikulum yang digunakan. Kemudian 13 ini adalah kode provinsi. Nah, di belakangnya ini nanti ada kode kabupaten. Ya, kode kabupaten dan nomor seri ijazah. Untuk MI, jenjang pendidikan, kurikulum, kode provinsi dan nomor seri ijazah. MTS, MA saya kira tidak perlu dibahas. Sekarang kita ke penulisan belangko ijazah. Slide di penulisan belangko ijazah ya. Kita buka di ya. Contoh penulisan ijazah RA. Mohon maaf bagi yang MI. Ini RA. Nah, di bagian 1 diisi nomor surat keluar ijazah dari satuan pendidikan RA-nya. Ya. Ini nomor surat keluar ini. Satu anak satu nomor, ingat, satu anak satu nomor dengan angka 3 digit. 001, 002. Kalau muridnya 100 bisa 100. Kalau muridnya 28 berarti 028. R-nya besar, A-nya kecil untuk penulisan nomor surat keluarnya.
Ya, ini. Kemudian yang kedua adalah yang bertanda tangan di bawah ini nama RA yang menerbitkan ijazah di kolom 2. Kalau di slide kita lihat nanti adalah nama RA-nya. Kemudian di slide yang ketiga itu adalah nomor pokok sekolah nasional untuk RA. Di bagian 4 nomor pokok NPSN-nya, NPSN yang baru. Nah, di bagian 4 ada lihat slide panjenengan itu ada nama kabupaten. Nah, ini kabupaten. Kabupatennya mana? Kabupaten Gresik. Kemudian bagian 5 diisi provinsi Jawa Timur. Kemudian nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital. Rohman berarti R besar, O besar, H besar, M besar, A besar, N besar. Yang sesuai dengan, ingat, akte kelahiran. Akte kelahiran. Nah, itu ada contoh 7. Diisi tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah. Semuanya harus sesuai dengan akte kelahiran. Nah, sekarang bagaimana penulisan nomor surat keluar ijazah? Kita lihat 3 digit yang pertama ini adalah nomor urut surat keluar ijazah dari RA atau MI-nya. 3 digit. Kemudian garis miring ada jenjang. Jenjangnya R besar, A-nya besar. 30, ini kalau 30 kalau di kita provinsi tadi menggunakan berapa ya? Di Jawa Timur tadi kita menggunakan 13. Nah, berarti ini 13. Jawa Timur 13, Kabupaten Gresik 19. Kalau Jawa Timur ya, kemudian 13 kode kabupaten 19. Nah, NUS nomor urut sekolah ujian ini ya, 3 digit kode RA kode MI pada kode ujiannya. Nah, ini kemudian ini klasifikasi suratnya ditulis seperti contoh klasifikasi surat PP 01.1. Nah, bulan penerbitan ijazah karena RAMI bulan Juni ya. RAMI bulan Juni tahun penerbitan 2020. Ya, di slide ada itu di slide. Nah, kemudian contoh penulisan blankonya. Nah, bagian 8. Di bagian penulisan tadi kita lanjutkan. Bagian 8 ini ada nama orang tua siswa pemilik ijazah. Tolong sesuaikan dengan akte karena itu ada terkait dengan hukum akte kelahiran. Yang 9 ya. 9 ditulis dengan nomor induk sesuai dengan buku yang bersangkutan. Kalau RA mungkin 0 contohnya 354. Ya. Kemudian bagian 10-nya ini adalah nama kabupaten kotanya, kabupaten tempat kabupaten tempat penerbitan ijazahnya. Contoh, kalau di sini Gorontalo 20 Juni 2020. Nah, bagian ke-11 diisi nama kepala RA yang menerbitkan ijazah. Nama kepala RA yang menerbitkan ijazah. Kemudian
bagi kepala RA yang negeri ada NIP-nya nih. Kalau yang swasta tidak pakai NIP. Nah, untuk foto ya. Untuk foto bagian 12 di ijazah ditempeli foto pemilik ijazah 3x4 hitam putih atau berwarna, posisi menghadap lurus, dibubui cap 3 jari tengah tangan kiri pemilik ijazah, kemudian dibubui stempel yang kena sedikit foto tersebut. Nah inilah contoh penulisan ijazah di RA-nya ya. Penulisan ijazah di RA. Baik untuk RA saya kira itu ya. Jadi contoh penulisan ijazah yang ada di RA. Nah sekali lagi tolong harus ada satu terkait dengan tim penulisan ijazah yang diesahkan oleh kepala madrasah. Contoh penyetempelan dan penempelan foto yang ada di ijazah untuk RA. Saya kira itu untuk RA dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan sekali lagi tolong segala tata administrasi disimpan dengan baik buktinya, dan mudah-mudahan kita cepat selesai dari ujian Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak kita bisa cepat bisa kembali ke sekolah, kita bisa bertemu dengan mereka, dan insya Allah kerinduan akan terobati di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.